Bab 4. Apa kau tahu apa yang sedang terjadi pada gadis kecil itu? Mary berbisik kepada John yang berada di meja kasir. Dia mengalihkan pandangannya dari lembaran uang yang sedang dia hitung ke arah depan di mana seorang gadis berambut hitam tengah bersemangat membersihkan meja-meja kafe, dan pada saat yang bersamaan dia juga melayani pengunjung kafe itu. Tidak. John mengangkat bahunya dan kembali fokus menghitung lembaran-lembaran dolar yang ada di dalam mesin kasir. Hari ini dia bersikap aneh, bahkan dia belum beristirahat dari tadi pagi. John langsung terdiam dan langsung kembali fokus kepada Ayumi yang sedang mencatat pesanan pelanggan yang baru saja datang. Dia belum makan? Pertanyaan John itu langsung dijawab anggukan serius oleh Mary. Tubuh Ayumi memang mungil dan langsing, tapi kalau urusan makan gadis itu hampir menyamai kemampuan makan John. Ini aneh. John mengerutkan alisnya dan tetap fokus mengamati Ayumi yang kini sedang mendekati Mary untuk memberikan pesanan yang baru dia terima. Mary, ini pesanan baru untukmu. Ayumi memberikan selembar kertas kepada wanita paruh baya itu yang langsung melesat ke arah dapur untuk menyiapkan pesanannya. Ayumi, ikut denganku sebentar. John keluar dari meja kasir dan sebelum melangkah keluar dia berteriak kepada Mary agar membawakannya beberapa potong tuna sandwich, kentang goreng, dan milkshake. Ayumi mengekor di belakang John yang berjalan menuju pintu luar dan duduk di meja paling pojok. John, aku harus kerja. Tidak sebelum kau makan, oke? Aku belum lapar, aku akan makan nanti. Sekarang little girl. Ayumi tidak bisa membantah ketika John sudah mengeluarkan nada memerintah seperti itu. Dengan malas ia duduk di depan John dan tidak lama kemudian Mary datang dengan 5 potong sandwich, 1 piring besar kentang lengkap dengan sausnya, dan 1 gelas besar strawberry milkshake. Ya Tuhan, aku tak mungkin bisa menghabiskan ini semua. Mata Ayumi yang bulat semakin bulat ketika melihat makanan di depannya. Percayalah sayang, kau akan bisa menghabiskan ini semua. Mary tersenyum sebelum meninggalkan Ayumi yang masih menganga. John memberi perintah kepada Ayumi untuk mulai makan dengan cara menaikkan alisnya. Dengan malas ia mengambil sandwich dan mulai memakannya. Jadi, apa yang sedang terjadi? John memulai pertanyaannya. Sambil menunggu jawaban, John mengambil potongan-potongan kentang goreng lalu memakannya. Tidak ada. Ayumi terdiam beberapa saat lalu kembali memakan makanannya. Ayumi, aku sudah sangat mengenalmu. Jadi katakan padaku sekarang atau aku akan mencari tahu sendiri. John menatap Ayumi dengan sorot mata birunya yang tajam. Ayumi mengambil napas panjang dan berat sebelum memulai ceritanya. Tidak ada apa-apa, hanya saja semalam aku baru mengetahui kalau ibuku telah meninggal 4 tahun lalu. John membelalakkan matanya mendengar ucapan gadis itu yang kini dengan semangat melanjutkan makannya. Oh dear, aku ikut bersedih. Tidak perlu bersedih untukku John, aku bahkan tidak mengenalnya. Ayumi memakan sandwichnya dengan gigitan lebih besar sampai pipinya menggembung. Kau tahu John, selama aku hidup, aku bahkan belum pernah bertemu dengannya walaupun hanya sekali. Ayumi berbicara dengan mulut masih penuh makanan. Dia meminum milkshake-nya sebelum melanjutkan bicaranya. Dia bahkan tidak pernah mencariku. Ayumi berbicara dengan semangat. Dia mengambil potongan sandwich lagi dan mulai menggigitnya. Dia meninggalkanku ketika masih bayi. Ayumi kembali memasukkan potongan besar sandwich ke dalam mulut mungilnya. Beberapa kali dia hampir tersedak dan John memberikannya minuman untuk melegakan tenggorokannya. John membiarkan gadis itu mengeluarkan semua yang jadi beban di hatinya selama ini. Ia hanya diam mendengarkan gadis itu bercerita dengan penuh amarah. Ia tahu sebenarnya gadis itu sedih tapi ia terlalu kecewa untuk mengakuinya. John tahu bagaimana Ayumi 2 tahun belakang ini berjuang mencari ibunya tanpa kenal lelah. Dia hanya seorang gadis biasa yang merindukan sosok seorang ibu yang tak pernah hadir dalam hidupnya. John bisa mengerti kekecewaan gadis itu setelah semua perjuangan dan pengorbanannya selama ini tapi berujung dengan kekecewaan. Katakan padaku John, apa aku anak yang jahat kalau aku tidak menangisi kematian ibuku? Mata bulat itu kini menatap John dengan berapi-api, tapi John bisa melihat kilat kesedihan di sana. Bahkan John sudah bisa melihat matanya mulai berkaca-kaca. Tidak sayang, kau tidak jahat. John menggeser duduknya di sebelah gadis itu sambil menggenggam tangan mungilnya. Tapi aku jahat John, aku... Ayumi tidak melanjutkan ucapannya karena ia sudah tidak bisa lagi menahan air matanya. Aku tak menangis John. Ini karena saus cabai ini terlalu pedas. Dengan kasar Ayumi menghapus air mata yang terus mengalir membasahi pipinya. Oh sial, kenapa air mataku terus mengalir? Ayumi mulai terisak dan John langsung menarik gadis itu ke dalam pelukannya. Dia tidak mengatakan apapun. Dia hanya mengelus punggung Ayumi dengan lembut memberikan kenyamanan kepada gadis mungil yang tampak rapuh itu. Apa dia sangat membenciku sampai dia pergi ke tempat yang tidak bisa aku datangi?
Ayumi berkata di antara isak tangisnya. John masih tidak mengatakan apa-apa karena ia tahu yang dibutuhkan gadis itu saat ini adalah hanya tempat untuk mencurahkan isi hatinya, seseorang yang mau mendengarkannya. Kenapa dia tidak menungguku? John mengelus kepalanya dengan sayang. Aku hanya ingin bertemu dengannya sekali saja, lanjut Ayumi dengan suara berupa bisikan yang membuat John ikut bergetar. Aku hanya ingin mengatakan padanya. Ayumi menarik napas berat sebelum melanjutkan ucapannya. Kalau aku telah memaafkannya dan aku merindukannya. Walau pelan, John masih bisa mendengar kalimat itu. Kalimat yang selama ini ia sangkal sepenuh hati karena kekecewaan kepada ibunya yang telah meninggalkannya dari bayi. Tapi ia tidak bisa memungkiri hatinya. Bagaimanapun dia adalah ibunya. Sejahat apapun wanita itu tetap ibunya. Orang yang telah melahirkannya ke dunia dengan pertaruhan nyawanya sendiri. Jadi bagaimana bisa dia membenci orang yang telah memberinya kehidupan? Kepalanya bisa saja menolak mengakuinya, tapi tidak dengan hatinya. Dan ia tidak bisa membohongi hatinya. Bab 5. Hari telah berganti menyisakan cerita masa lalu. Kesedihan dan rasa kecewa terkubur bersama terbenamnya matahari. Sudah cukup ia seharian kemarin menangisi berita kematian ibu kandungnya yang bahkan belum pernah ia temui sebelumnya. Begitu pula hari ini matahari telah menyising siap menyambut hari. Sama halnya dengan Ayumi yang siap untuk mengejar masa depannya. Hari ini John tengah berbaik hati memberinya libur, bersamaan dengan jam kuliahnya yang kosong, memberi sedikit waktu untuk memajakan diri sebelum kembali ke dalam kesibukan rutinitasnya sehari-hari. Headset putihnya bertengger manis menutup kedua telinga, melantunkan nada-nada indah dari iPhone, dan suara merdu Adele memanjakan telinganya. Matanya fokus menatap buku di tangannya dan tubuhnya ia sandarkan ke pohon maple yang daunnya sudah memerah. Hembusan angin di musim gugur sesekali membuat Ayumi harus merekatkan jaketnya. Entah berapa lama ia duduk di sana sampai sudut matanya menangkap kilatan cahaya di sebelah kanan yang membuatnya mengalihkan pandangan dari buku ke arah cahaya itu. Di sanalah pria itu berdiri berbalut celana jeans biru, kaos putih dan jaket hijau army tampak pas di badannya yang tegap. Matanya mengintip di lensa kamera Nikon yang ada di tangannya mengarah ke Beaver Lake. Setelah beberapa kali mengambil pemandangan danau di depan, ia menurunkan kamera lalu berbalik menatap mata bulat hitam yang tengah memperhatikannya. Ayumi tersenyum ketika melihat Eric melihat ke arahnya, tapi senyum itu langsung hilang ketika pria itu membalikkan badan dan berjalan ke arah berlawanan. Untuk beberapa saat ia terdiam melihat tingkah pria itu, lalu mengangkat bahu tak peduli dan kembali melanjutkan aktivitas membacanya. Beberapa menit kemudian Ayumi merasakan seseorang duduk di sampingnya. Ia melepas headset lalu mengalungkannya di leher. Setelah ia melihat Eric kini tengah duduk sambil berselonjor di sebelahnya. Novel? Ujarnya setelah melihat buku yang dari tadi dibaca Ayumi. Yap, Mortal Instrument. Ayumi menyebutkan judul novel yang ia baca, tapi pria itu hanya mengangkat alisnya. Di musim ujian seperti ini kau masih bisa membaca novel? Eric menatap Ayumi dengan sorot mata dingin. Hari ini adalah hari liburku. Jadi? Eric bertanya sambil mengangkat alis matanya setelah mendengar penjelasan Ayumi yang tak masuk akal menurutnya. Kau tidak tahu apa arti kata libur? Ayumi mengangkat dua jari membentuk tanda kutip di udara. Eric hanya menatapnya tanpa ekspresi. Libur artinya waktu untuk memanjakan diri kita sendiri, dan untuk itu artinya satu hari tanpa tugas kuliah dan belajar, ujar Ayumi sambil tersenyum melihat Eric yang masih menatapnya tanpa ekspresi. Oh ayolah Eric, hidup hanya satu kali, jadi nikmatilah itu, jangan terlalu serius. Ayumi mengalihkan tatapannya dari pria dengan mata hitam tajam yang memikat ke arah danau yang tenang di hadapannya. Eric melakukan hal yang sama. Mereka terdiam beberapa saat menikmati pemandangan Beaver Lake yang dikelilingi pohon maple, red cedar, dan hemlock yang daunnya sudah mulai menguning, menjadikan pemandangan di depan mereka seperti lukisan alam yang sangat indah. Apa ini tempat persembunyianmu yang lainnya? Ayumi mengalihkan pandangannya sejenak ke arah Eric yang masih memandang ke arah danau. Pria itu terlihat sempurna seandainya senyum memikat yang kemarin sempat diperlihatkan kembali menghiasi wajah tampannya. Tapi hari ini ia terlihat seperti mengenakan topeng es yang susah ditembus. Bukan, aku suka menghabiskan waktuku di sini untuk membaca buku. Novel, ujar Eric mengoreksi perkataan Ayumi yang tersenyum geli. Hei, terkadang aku membaca buku pelajaranku juga di sini. Ayumi mencoba membela dirinya sambil memasukkan novelnya ke dalam tas, lalu berdiri disusul Eric yang berdiri menjulang di sampingnya. Ayumi membalikkan badan dan mulai berjalan meninggalkan tempat itu. Eric mengikuti di belakang. Mereka berjalan di jalur taman di antara pohon-pohon yang daunnya sudah mulai berguguran. Apa kau tidak mengajar hari ini? Ayumi bertanya sambil merekatkan jaketnya. Hari ini aku bebas. Jadi kau libur? Ayumi tersenyum melihat Eric mengangguk. Apa kau ada janji hari ini? Eric menatap Ayumi beberapa saat sebelum akhirnya dia menggelengkan kepala. Tidak, aku tidak ada janji.
Bagus, aku akan mengajarimu menikmati hari libur. Ayumi tersenyum sambil mengangkat kedua alisnya lalu kembali berjalan meninggalkan Erik yang hanya diam terpaku. Chinatown, kau mengajakku menghabiskan hari liburku di Chinatown? Erik mengangguk tak percaya ketika Ayumi mengajaknya melangkahkan kaki ke arah tempat komunitas Asia terbesar di Kanada. Iya, jangan bilang kau belum pernah kesini sebelumnya, ujar Ayumi sambil menatap Erik yang hanya mengangkat bahunya saja. Aku selalu datang ke sini kalau sedang merindukan rumah. Erik bisa mendengar nada sedih di dalam suara gadis itu. Dan hari ini kau sedang merindukan rumah? Ayumi mengangguk sambil terus berjalan. Iya, hari ini aku merindukan rumah, rindu keluargaku, sahabat-sahabatku, dan makanan rumah. Erik bisa melihat kehampaan di dalam sorot mata itu walaupun bibirnya mencoba tersenyum. Tapi itu terlalu dipaksakan bahkan untuk manusia dingin seperti Erik sekalipun. Kau tahu, aku baru mengetahui 2 hari yang lalu kalau ibu kandungku telah meninggal. Ayumi berkata sambil terus berjalan di samping Erik di antara lalu lalang orang-orang yang berjalan di Chinatown. Erik menghentikan langkahnya. Ia terkesiap mendengar ucapan Ayumi yang kini berdiri di depannya. Maafkan aku ikut berduka, ucap Erik tulus. Tidak usah bersedih untukku, aku bahkan belum pernah bertemu dengannya walaupun hanya sekali. Ayumi tersenyum lalu meneruskan kembali langkahnya yang sempat terhenti. Ibuku orang Jepang dan semenjak lahir aku telah ditinggalkan olehnya. Ayumi merekatkan kembali jaketnya, udara di sekeliling tiba-tiba terasa jauh lebih dingin. Erik masih diam menyimak cerita gadis itu dengan serius. Aku dibesarkan oleh seorang ayah yang sangat hebat, makanya aku bisa tumbuh seperti sekarang. Ayumi tersenyum ketika menceritakan ayahnya. Setelah 20 tahun ibuku meninggalkanku, akhirnya 2 tahun lalu aku memutuskan datang ke sini untuk mencarinya. Mereka kini berbelok ke arah kanan. Tapi pencarianku sia-sia, ibuku ternyata sudah meninggal 4 tahun lalu. Ayumi mengakhiri cerita sambil tersenyum masam. Kau pasti sangat sedih. Perkataan Erik itu sukses membuat Ayumi berhenti melangkah. Ia terdiam beberapa saat sedikit berpikir. Sedih? Iya, sepertinya aku sedih. Ayumi menganggukkan kepala sambil merapatkan bibirnya hingga membentuk satu garis lurus. Sejujurnya, aku tak mau bersedih. Aku terlalu marah dan kecewa untuk bersedih. Tapi Ayumi menepuk dadanya sambil menatap Erik dengan sorot mata sedih, tapi ada kilatan marah juga di sana. Entahlah, di sini rasanya sakit. Erik menatap Ayumi merasa simpati untuknya. Ada perasaan aneh yang menyeruak dalam dirinya untuk menarik gadis itu ke dalam pelukan dan memberikan rasa nyaman, menghilangkan semua kesedihan dan kekecewaannya. Kemarin aku marah padanya karena telah meninggalkanku dari bayi, bahkan tidak pernah sekalipun mencariku. Dan aku kecewa karena dia tidak mau bertahan sedikit lebih lama untuk menungguku. Tapi Ayumi menarik napas panjang sebelum melanjutkan kembali ucapannya. Sekarang aku lebih marah dan kecewa pada diriku sendiri. Aku marah kenapa aku tidak mencarinya dari dulu. Aku marah kenapa aku tidak menghubunginya sejak dulu. Ayumi menghembuskan napas berat. Dia tersenyum masam sambil kembali berjalan. Andai saja aku tidak mementingkan perasaanku sendiri, mungkin saat ini minimal aku pernah bertemu dengan ibu kandungku walaupun hanya sekali. Pandangan Ayumi menerawang beberapa saat, sampai akhirnya ia bisa mengendalikan dirinya sendiri lalu berdehem. Kau pasti berpikir kalau aku adalah seorang gadis egois yang menyedihkan. Ayumi berkata sambil menatap Erik yang kini tengah mengamatinya. Erik diam beberapa saat sambil terus menatap Ayumi dan akhirnya ia mengangguk. Iya, kau terlihat menyedihkan. Kau perlu makan banyak. Apa masih jauh? Aku sudah sangat lapar. Ayumi menganga mendengar ucapan Erik yang tanpa ekspresi lalu tertawa terbahak-bahak. Ya Tuhan, kau sangat lucu. Erik mengangkat alisnya mendengar ucapan gadis itu. Apa dia tidak salah dengar? Dia, Erik Kim, lucu. Maafkan aku, tempatnya sudah dekat. Ayumi memberi isyarat dengan kepalanya ke arah depan. Tidak jauh dari tempat mereka berdiri terdapat bangunan bercat putih dengan tulisan Indonesian Foods di atasnya. Mereka memasuki restoran itu yang langsung disambut oleh lagu Noah, salah satu band favoritnya. Hidup di rantau jauh dari keluarga membuat semua warga Indonesia yang berada di sana menjadi saudara. Tidak peduli dari suku dan daerah mana mereka berasal. Mereka adalah keluarga besar yang saling memberi kekuatan dan mendukung satu sama lain. Seperti saat ini Ayumi disambut seperti seorang anak yang baru pulang ke rumahnya. Semua menyapa dengan nama panggilannya, tersenyum dengan hangat, bahkan ada yang memeluknya karena sudah lama tak berjumpa.